Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan kami hari ini akan menjelaskan mengenai counting sort pada mata kuliah struktur data, di mana kelompok 4 ini terdiri dari 3 orang, yaitu ada Azari Putri Aulia dengan NPM 211055201079. Lalu ada saya, Pak Putri Cahyono, dengan NPM 211055201049, dan ada Raden Ardian Firmansyah dengan NPM 211055201050. Baik, untuk tidak mengurangi waktu, kita akan masuk kepada penjelasan. Yaitu pertama, apa sih itu counting sort? Untuk pengertian dari counting sort adalah suatu teknik pengurutan yang didasarkan pada kunci antara rentang tertentu. Jadi, secara gampangnya adalah cara kerjanya dengan menghitung jumlah objek yang memiliki nilai kunci yang berbeda, semacam hashing. Kemudian dilakukan beberapa operasi aritmatika untuk menghitung posisi setiap objek dalam urutan keluaran. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Untuk cara kerjanya sendiri ada 3 fase, yaitu yang pertama menghitung elemen, yang kedua mengumpulkan histogram, dan yang ketiga adalah menulis kembali objek yang disortir. Untuk fase pertama, menghitung elemen, diberikan contoh sebagai berikut. Terdapat beberapa angka dan ada perintah di bawahnya, yaitu larik di atas harus diurutkan. Yang pertama kita lakukan adalah temukan elemen terbesar, biarlah menjadi maksimal dalam larik yang diberikan. Kemudian buat array dengan panjang maksimal +1 dengan semua elemen diatur ke 0. Saat kita menginisialisasi array, semua elemennya akan mengambil 0 secara default. Larik ini digunakan untuk melacak jumlah elemen larik. Di sini maksimal adalah 9. Bisa kita lihat pada contoh di gambar. Sehingga ukuran array yang dibuat adalah 10. Indeks array ditampilkan di bawah garis pada diagram. Sekarang kita melakukan iterasi melalui larik yang akan diurutkan. Karena elemen pertama adalah 3, bisa dilihat pada gambar. Meningkatkan nilai dalam array tambahan di posisi 3 dengan 1. Kita tarik posisi 3 dengan 1. Kemudian komponen kedua adalah 7. Bisa dilihat lagi pada gambar. Dalam helper array, menaikkan fill pada posisi 7. Lalu kita lanjutkan lagi pada elemen-elemen berikutnya. Sekarang adalah elemen 4 dan 6. Jadi kita naikkan pada posisi 4 dan 6 dengan masing-masing angka 1. Lalu kita lanjutkan lagi ke angka berikutnya. Di sini bisa kita lihat bahwa 6 dan 3 sudah keluar sebelumnya. Jadi posisi 6 dan 3 ini akan kita tumpuk masing-masing pada arraynya. Sehingga akan ada 2 angka 1 dan bernilai 2. Lalu konsepnya harus jelas. Array tambahan akhirnya terasa seperti ini setelah meningkatkan nilai array tambahan untuk elemen yang tersisa. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian untuk sesi fase kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, Azari Putri Aulia. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang kedua yaitu mengubah histogram. Memahami dengan tepat bahwa elemen dengan kunci 0 hanya terjadi sekali, tetapi tidak bisa begitu saja memasukkan 0 dalam array untuk diurutkan. Benar-benar membutuhkan objek dengan kunci 0. Untuk menemukannya dengan cepat, menggabungkan nilai-nilai dalam histogram terlebih dahulu. Untuk mengimplementasikan ini, melakukan iterasi melalui auxiliary array dimulai dari indeks 1 dan menambahkan nilai kolom di sebelah kiri ke setiap kolom. Baik, pada posisi 1, lalu menambahkan nilai 0 ke 0, totalnya adalah 1, seperti contoh di atas. Di lokasi
kedua, kami menambahkan 1 dari bidang 1 ke 1 dan mendapatkan 2, seperti gambar di atas. Begitu seterusnya, sampai akhirnya kita ditambahkan 14 dari file 8 ke 1 di file 9 untuk mendapatkan 15. Histogram gabungan ini memberitahukan tidak hanya seberapa sering objek dengan kunci tertentu muncul, tetapi juga di mana komponen terakhir dengan kunci yang sesuai berada. Posisinya bukan berbasis 0, melainkan berbasis 1. Misalnya, objek dengan kunci 0 berada di posisi 1, indeks array 0, objek dengan kunci 2 di posisi 2, dan 3 objek dengan kunci 3 di posisi 3, 4, dan 5, atau indeks array 2, 3, 4. Baik, untuk fase ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raden Ardian Firmansyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Yang ketiga ini menulis kembali objek yang disortir. Nah, di sini ada urutan angka beserta array yang dimana membutuhkan larik tambahan dengan panjang larik, masukan atau ukuran untuk mengurutkan objek. Baik, sekarang kita ulangi ke belakang melalui array yang akan diurutkan. Menulis setiap objek ke posisi yang ditunjukkan oleh array tambahan dalam array target untuk memindahkan elemen berikutnya dengan kunci yang sama satu bidang ke kiri, mengurangi nilai yang sesuai dalam array tambahan 1. Mulai dari paling atas, array input, memakai objek dengan kunci 8. Posisi 8 pada array tambahan memiliki nilai 14, mengurangi nilainya menjadi 13, dan menyalin objek dengan kunci 8 ke posisi 13 dalam array target. Ingat, informasi posisi dalam auxiliary array adalah berbasis 1, jadi tulis di posisi 13, bukan di 14. Nah, untuk contohnya seperti pada gambar, yang dimana angka 8 pada posisi array 13. Nah, selanjutnya kunci kedua terletak di objek kedua dari kanan. Posisi 2 dalam array tambahan memiliki nilai 2, mengurangi nilai dalam array tambahan menjadi 1, dan menduplikasi objek ke lokasi yang tepat dalam array target. Nah, berikut contohnya yang dimana angka 2 berada di posisi array yang pertama dan angka 8 masih di posisi array yang ke-13. Nah, langkah selanjutnya untuk setiap elemen sampai mencapai objek dengan kunci 3, bidang 3 dari auxiliary array sekarang memiliki 3. Mengurangi nilai ini menjadi 2 dan menyalin objek ke posisi 2, posisi bebas terakhir dalam array target. Nah, pada gambar ini adalah hasil dari angka-angka yang sudah diurutkan ke dalam array-array yang sudah ditentukan. Nah, langkahnya untuk di atas itu setiap elemen mencapai posisi objek dengan kunci 3. Bidang ketiga dari auxiliary array sekarang memiliki 3. Mengurangi ini menjadi 2 dan menyalin objek ke posisi 2, posisi bebas terakhir dalam array target. Baiklah, itu saja dari kelompok 4 yang dapat disampaikan pada presentasi kali ini. Terlebih dan kurangnya kami memohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.